Halo Sobat Sosial, berjumpa lagi di YouTube channel Linjam Sos Oke. Bersama saya Reski Andi Lolo. Sekarang saya lagi di objek wisata Londa di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sobat Sosial, objek wisata Londa ini adalah salah satu objek wisata yang sudah lama sekali. Di sini adalah merupakan objek wisata kuburan tua, di mana di sini warga Toraja menguburkan keluarganya yang ada di sini. Di sini kita lihat ada kuburan-kuburan yang ada di belakang ini. Jadi di sini banyak peti-peti tua yang sudah berada di sini sejak seratusan tahun yang lalu. Jadi di sini ada peti-peti yang ada di bawah, semakin tinggi semakin naik di atas itu, semakin tinggi peti mati yang ada di sini akan semakin tinggi derajat orang tersebut. Nah, hari ini Sobat Sosial, saya akan meliput sedikit tentang program Keluarga Harapan atau program PKH di Toraja Utara. Saya akan mengunjungi satu kecamatan yang ada di Toraja Utara, yaitu Kecamatan Kapala Pitu. Nah, di sana nanti kita akan bertemu dengan pendamping PKH-nya, yaitu Ibu Amel. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Amel tentang bagaimana program Keluarga Harapan di Kapala Pitu. Yuk, langsung aja kita menuju Kapala Pitu. Sobat Sosial, Kapala Pitu adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Toraja Utara. Wisata yang bisa dikunjungi di Kapala Pitu adalah negeri di atas awan. Sobat Sosial bisa berkunjung di sini dan menikmati bagaimana indahnya pengalaman berada di atas awan. Akses menuju Lolai atau Tongkonan Lempe itu bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 5 km. Kita bisa melaluinya atau menempuh jarak menggunakan kendaraan bermotor. Sekarang akses jalan menuju ke sana sudah bagus kawan-kawan dan bisa ditempuh dengan sangat mudah sekali. Oke Sobat Sosial, sekarang saya sudah berada di Lembang Benteng Mamulu, Kecamatan Kapala Pitu, dan sekarang saya sudah berada di kediaman pendamping PKH Kecamatan Kapala Pitu. Yuk langsung saja kita ketemu sama pendamping Kecamatan Kapala Pitu. Halo Mbak Amel. Hai, halo. Nah Sobat Sosial, ini dia Mbak Amel, pendamping PKH Kecamatan Kapala Pitu. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Amel, dan hari ini pun juga kita akan meliput tentang seperti apa PKH di Kecamatan Kapala Pitu. Halo Mbak Amel. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Reski. Iya. Saya akan hari ini akan meliput tentang seperti apa PKH di kecamatannya Kecamatan Kapala Pitu, yang dimana di sini Mbak Amel menjadi pendampingnya ya. PKH, iya. Iya. Betul sekali Pak. Nah, kira-kira di sini anggota KPM-nya di sini tuh berapa banyak sih Mbak Amel? Kalau wilayah dampingan saya sendiri, saya mendampingi ada 3 lembang. Lembang Benteng Mamulu, Lembang Kapala Pitu, dengan Lembang Kantupoya. Kemudian untuk jumlahnya sendiri ada 240 KPM. Gitu ya. Karena untuk 3 lembang yang lainnya itu didampingi oleh teman saya lagi yang satu. Jadi mungkin kita bisa ketemu nanti. Oh, jadi kecamatan di sini tuh ada 2 pendamping ya? Iya, ada 2 pendamping Pak. Oke, baik. Jadi nanti kita akan boleh ke sana mengunjungi salah satu anggota KPM-nya. Iya, boleh Pak. Kira-kira di sini jauh nggak Mbak Amel? Untuk jaraknya untuk sampai ke rumah KPM mungkin sekitar 30 menit. Kita bisa menempuh dengan berjalan kaki karena kita harus melewati Pematang Sao untuk bisa sampai ke sana. Oh iya iya. Baik, kalau begitu boleh kita langsung ke sana saja? Ayo, langsung saja. Yuk. Nah, Mbak Amel, Iya. sudah berapa lama sih jadi pendamping PKH di Kecamatan Kapala Pitu? Ya, saya bergabung di pendamping PKH itu tahun 2018. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Nah, Mbak Amel selama jadi pendamping PKH tentunya pasti ada lah ya tantangannya atau suka dukanya yang dialami selama menjadi pendamping PKH. Kira-kira bisa nggak diceritakan kira-kira pendamping tantangannya gitu dan suka dukanya seperti apa sih menjadi pendamping PKH di sini? Kalau sukanya itu intinya kita bisa terjun langsung ke masyarakat, kita bisa memberikan edukasi bagaimana P2K2 di dalam pemberian materi di situ. Ada banyak materi yang bisa kita ajarkan ke KPM itu sendiri.
Kemudian kalau dukanya sendiri, jarak antara rumah KPM itu agak berjauhan, jadi semacam ini kita harus melewati pematang sawah untuk bisa sampai ke sana dengan berjalan kaki. Begitu. Wah, Mbak Amel, itu kerbaunya besar sekali ya? Oh iya, ini adalah salah satu kerbau yang ada di Toraja, namanya Tedong Pudu. Tedong Pudu ya? Iya. Jadi sepengetahuan saya itu di Toraja itu banyak kerbau gitu. Dan katanya mahal-mahal sih Mbak Amel ya? Iya. Jadi ini salah satunya kerbau yang ada di Toraja, karena kerbau ini sendiri sangat dihargai ketika di Toraja karena digunakan di dalam pesta pemakaman orang mati ya, seperti itu Pak. Kisaran-kisaran harganya itu biasanya seperti yang saya tahu itu sampai miliaran rupiah ya Mbak Amel ya? Iya. Jadi harga kerbau di Toraja itu bervariasi Pak. Jadi untuk ini sendiri mungkin harganya itu sekitar 20 sampai 30 jutaan. Ya. Oh begitu ya? Iya. Luar biasa sekali Mbak Amel ya? Iya. Nah, Mbak Amel, kalau di sini di kecamatan sini atau di Lembang Mamulu itu, mayoritas masyarakat di sini atau KPM itu pencaharian sehari-harinya atau kegiatan sehari-harinya itu untuk membiayai keluarga itu seperti apa? Iya, untuk kegiatan sehari-hari dari masyarakat Lembang Mamulu di sini kebanyakan itu dengan bertani dan ke sawah Pak. Jadi itu untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari di rumah. Baik, kalau Mbak Amel di sini mendampingi 3 lembang ya? Iya, 3 lembang. Kalau totalnya itu hampir 200 lebih Mbak Amel ya? Iya, kalau 3 lembang itu saya dampingi 240 KPM Pak. Nah, kalau kira-kira kalau kegiatan sehari-harinya atau kegiatan pembinaan atau seperti apa sih yang dilakukan oleh pendamping kepada anggota KPM selama ini seperti apa? Ya, jadi selama ini ada kegiatan kami yang kami rutin lakukan setiap bulan untuk ketiga lembang tersebut. Jadi ada beberapa kelompok, kami melakukan pertemuan kelompok. Oh, jadi di sini Mbak Amel bentuk kelompok ya? Ya, ada kelompok di setiap lembang. Jadi kalau totalnya dari 200 KPM itu ada berapa kelompok yang bisa dibentuk? Ya, jadi untuk lembang Benteng Mamulu itu sendiri ada 7 kelompok. Untuk lembang Kepala Pitu ada 3 kelompok dan untuk lembang Kantun Poya juga ada 3 kelompok. Iya, dan di situ di kelompok tersebut kami biasa melakukan FDS atau P2K2 dan dalam P2K2 tersebut kami memberikan materi ada tentang masalah ekonomi, masalah kesehatan, ada tentang stunting dan masih banyak lagi Pak. Baik, kalau dalam pertemuan kelompok itu seperti yang saya lihat di tempat-tempat yang lain itu ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Nah, yang dilakukan di sini apakah yang dilakukan oleh Mbak Amel untuk kegiatan pemberdayaan kepada anggota-anggota KPM kita yang ada di sini? Apakah ada berkebun atau kerajinan atau seperti apa? Iya. Yang kegiatan yang bisa menghasilkan seperti itu? Iya, untuk kegiatan KPM sendiri ada kegiatan yang mereka lakukan per kelompok itu. Ada yang bertani, ya. Jadi ada kebun kelompok yang kita bentuk di situ. Jumlah KPM-nya itu mungkin sekitar ada yang 10, bahkan ada yang 15, ada yang 20 juga. Baik. Ada juga kegiatan menganyam tikar. Menganyam tikar. Jadi tikar itu dijual ke Rantepao untuk dan hasilnya itu dikelola di dalam kas mereka di kelompok tersebut. Iya Pak Rizky, kita sudah hampir masuk di salah satu rumah KPM. Kebetulan, iya, kebetulan rumah KPM ini berdekatan dengan salah satu objek wisata yang ada di Toraja Utara, yang disebut dengan Tongkonan Lempe atau lazimnya disebut negeri di atas awan. Oh, ini dia negeri di atas awan ya? Iya, inilah negeri di atas awan. Nah, itu rumah itu berbentuk rumah adat Toraja Mbak Amel ya? Iya. Itu namanya apa Mbak Amel? Itu namanya Tongkonan. Tongkonan ya? Iya. Jadi tongkonan ini kayak seperti apa sih Mbak Amel? Nah, kayak itu rumah tongkonan itu ada yang besar, ada yang kecil. Itu apa sih yang kecilnya itu? Ya, kalau yang sebelah sana ini adalah namanya Tongkonan, artinya rumah adat Toraja ya. Kalau yang di depannya sendiri itu adalah lumbung. Lumbung itu biasa digunakan oleh masyarakat Toraja untuk menyimpan padi, menyimpan hasil panen dari sawah. Ya, seperti yang saya lihat biasa di internet itu Mbak Amel, itu rumah Toraja itu biasanya ada yang kecil-kecilan. Itu namanya lumbung ya? Iya, ini ada namanya lumbung, Pak. Oh, jadi lumbung itu tempat menyimpan padi dari masyarakat-masyarakat yang tinggal di situ? Iya, betul sekali. Oh, luar biasa sekali. Ya, Pak Rizky,
Kita Ya. sudah sampai di Tongkonan Lempe, salah satu objek wisata yang ada di Toraja Utara. Oh, jadi di sini tempatnya Bu Amel? Iya, di sini Pak, ini adalah Tongkonan Lempe yang dikelola oleh Sinar Lempe bersama dengan pemerintah. Iya. Jadi di sini ada salah satu KPM yang Bekerja di sini ya? bekerja di sini. Iya. Kita langsung ke sana saja ya Ayo, Pak ya. ke sana. Iya Pak Reski, ini dia ibunya yang Oh iya. salah satu penerima keluarga manfaat di tempat ini yang bekerja di sini. Oh iya. Mana semua? Silakan Ibu. Iya. Ando, mana semua raga? Oh, lunde kan jeng mai. Kalau kemarin maduk kok. Oh iya iya, kurang semangat. Baik Sobat Sosial, kita sudah bersama dengan anggota KPM yang tadi kita akan jumpai dan nanti kita akan sedikit bercerita tentang seperti apa sih pengalaman dan serta seperti apa PKH yang ada di Kecamatan Kepala Pitu saat ini. Kita akan bercerita-cerita dengan anggota KPM tersebut. Bantu. Kalau bantuannya itu digunakan untuk apa saja? Biasa untuk dipakai terapan anak sekolah. Anak sekolah. Ya. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, Ibu di sini tadi saya dengar dari Ibu Amel bahwa Ibu bekerja di tempat wisata di sini. Ya. Nah, di sini itu bekerjanya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Oh, setiap hari. Dan hasilnya itu Ibu pakai ya dalam keluarga yang Iya. memenuhi kebutuhan Wah, untuk sehari-hari. anak-anak juga mau di Untuk sekolah anak-anak. toh. Oh, iya. Digunakan untuk Membantu. membantu Membantu. kebutuhan anak sekolah atau kebutuhan sehari-hari di rumah. Betul, betul, betul. Oh, begitu ya. Jadi kalau pekerjaan sehari-hari dari suaminya bekerja juga atau penghasilan Punya di rumah. di rumah, Iya. Kerja mungkin ke sawah sawah. atau ke kebun, Ke kebun, seperti ya. itu. Jadi kalau selama ini bantuan PKH itu adakah kendala-kendalanya yang dialami selama ini? Apa kira-kira kendalanya? Adakah kesusahan-kesusahan yang dialami selama bantuan PKH? Ya, ada waktu ini bulan berapa ya? Iya. Pernah Silakan terblokir. ATM kami ya terblokir. Ada Tapi blokir. syukurlah ada ibu pendamping yang kasih Membantu. Iya, membantu. Dibantu. Jadi sekarang ATM-nya itu terblokir ya Bu Amel? Iya, pernah terblokir dan saya dampingi untuk diurus kembali di Bank Himbara. Seperti itu Pak. Iya. Oh iya, dan sekarang sudah bisa digunakan Ya, lagi? sudah bisa digunakan kembali. Oh iya. Jadi selama ini kalau ambil bantuannya di mana Bu? Iya, biasa di agen e-warung di situ Pak, di Di e-warung. Lembang Benteng Mangulu. Nah, saya mau tanya-tanya. Selama ini Ibu didampingi sama Ibu Amel. Iya. Nah, kira-kira bagaimana kesannya didampingi sama Ibu Amel? Apakah Ibu Amel selama ini dalam pendampingannya itu baik? Apakah Ibu Amel cerewet ya? Atau sering marah-marah atau seperti apa? Kesannya dari baik, dampingan ya. baik ya? Baik, menyenangkan. Menyenangkan Ibu Kalau ada Amel ya? kegiatan-kegiatan itu. Begitu ya? Ya, kalau Oh. kami. Jadi sering pertemuan dengan Ibu Amel, Iya, pertemuan kelompoknya ya? iya, Oh, Ibu Amel baik, tidak marah-marah? iya. Oh, tidak pernah marah-marah. Oh, iya. Jadi selama dalam kelompok itu kan setiap bulannya ada pertemuan kelompok seperti tadi dijelaskan sama Ibu Amel. Nah itu ada FDS. Ibu itu biasa kita anggota PKH itu diajar belajar tentang bagaimana dalam keluarga itu mengelola keluarga. Nah apakah itu bermanfaat bagi keluarga Ibu atau Ibu sendiri setelah diberikan materi FDS dari Ibu Amel? Iya, bermanfaat karena dia memberikan yang namanya kesehatan, makanan betul. sehat, Betul. dan ibu hamil. Ibu hamil, ya. Hamil. Banyak. Banyak ya manfaatnya Iya. ya, luar biasa ya Ibu Amel. Baik Ibu Amel dan Pak Ibu, Rizky. terima kasih atas waktunya hari ini. kasih, Kita Pak. boleh berbincang-bincang hari ini Iya. dan saya sungguh sangat senang bisa ada di sini dan boleh mengenal bagaimana PKH yang ada di sini. Iya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Sukses selalu buat Ibu Amel yang di sini. Terima kasih kunjungannya. Ya, mari. Sobat Sosial, demikianlah perjalanan saya di Toraja Utara, di Kecamatan Kepala Pitu bersama dengan pendamping PKH di sini. Jangan lupa saksikan perjalanan pendamping-pendamping PKH
di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya Reski dari Tongkonan Lempe mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.